Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Pak Waka, Pak Kasat, Kasubag Humas, rekan-rekan media Polres Palopo yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini, pagi ini, kita Polres Palopo akan melaksanakan konferensi pers akhir tahun 2020, yang mana kegiatan-kegiatan yang telah dilalui oleh Polres Palopo, baik itu dari opsional maupun pembinaan yang telah dilakukan selama ini. Untuk mengawalinya, saya akan membacakan kegiatan-kegiatan Polres Palopo dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, yang mana melibatkan kurang lebih 366 personil dengan rincian dari jumlah personil Polres Palopo 265, dibantu dengan rekan dari TNI Angkatan Darat atau hal ini Kodim 1403 Sabira Gading 40 orang, Satpol PP 40 orang, Dinas Perhubungan 8 orang, Senkom 8 orang, Dinas Kesehatan 10, BPBD 10, dan dari Damkar membantu 2 unit. Yang mana 3 pos pengamanan dalam menyambut Natal dan yang Tahun Baru ini kita taruh di satu pos PAM Mancani, satu lagi di pos PAM Pasar atau PNP, dan terakhir di pos pelayanan di Islamic Center. Yang mana prioritas pengamanannya sudah beberapa hari lalu sudah kita laksanakan, yaitu prioritas pengamanan gereja. Syukur alhamdulillah telah dilaksanakan dengan aman, lancar dan kondusif berkat bantuan dari masyarakat Kota Palopo. Begitu juga untuk pengamanan juga dilakukan di tempat-tempat objek wisata, ya salah satunya di Permandian Latupa, di Pantai Lowombo, Bukit Kambo, dan Bukit 513. Kemudian untuk Satuan Reskrim Polres Palopo, dalam hal ini Satreskrim, di selama tahun 2020 menangani 453 kasus dan selesai 286 kasus. Presentasinya kurang lebih 63,13%. Kemudian dibandingkan dengan tahun 2019, jumlahnya 684 kasus, selesai 446 kasus, dan persentasinya kurang lebih 65,20%. Jadi tren mengalami kasus kriminal terjadi antara tahun 2020 sampai 2019 mengalami penurunan kurang lebih 231 kasus atau 33,77%. Untuk kasus pembunuhan di tahun 2019 ada 1 kasus, selesai 2 kasus, dan tahun 2020 jumlahnya ada 5 kasus dan semuanya alhamdulillah bisa kita amankan. Yang mana 4 kasus sudah kita limpahkan ke kejaksaan dan 1 kasus saat ini masih kita tunggu P21 dari kejaksaan. Untuk kasus korupsi, Polres Palopo, untuk rekan-rekan media mungkin sudah tahu, ada kasus korupsi dana bantuan pemerintah untuk masyarakat atau BPM NUS P2 tahun anggaran 2016, yang mana pelaku ada 3 orang, yaitu 1 AJ, 1 lagi MM, dan 3 lagi JB, yang mana kerugian negaranya 556.409.000 yang sudah kita amankan dokumen-dokumen berkaitan dengan kasus korupsi tersebut, dan uang sebesar 101.240.000, yang mana nanti beberapa hari lagi nanti akan kita konferensi pers berkaitan dengan kasus korupsi tersebut. Untuk ke depan ada Tipikor Polres Palopo sedang melaksanakan penyidikan, yaitu 6 BKM yang sedang dilidik. Mudah-mudahan segera ditingkatkan penyidikannya. Kemudian untuk kasus narkoba selama tahun 2020 berjumlah 71 kasus, selesai 60 kasus, presentasinya 84,51%. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019, yaitu jumlahnya 62 kasus, selesai 44 kasus, presentasinya 70,97%. Jumlah tersangka yang sudah kita amankan berjumlah 117 orang, yang mana terdiri dari 111 laki-laki dan 6 orang perempuan. Jumlah tersangka ini
latar belakangnya ada juga yang dari mahasiswa, karyawan swasta, pegawai negeri, begitu juga ada dari kepolisian. Jadi kami tidak pandang bulu siapapun yang melakukan tindak pidana narkoba, ya sama-sama kita berantas. Kemudian barang buktinya sabunya yang sudah kita amankan 94,4875 gram, ganja 18,0470 gram, dan obat-obatan daftar G 16.853 butir. Jadi ada tren perkembangan kasus narkoba di tahun 20 ini mengalami kenaikan 11 kasus. Dan mengalami tersangka juga ada kenaikan 13 orang. Untuk Satuan Lalu Lintas Polres Palopo dalam tahun 2020 ini menangani 144 kasus dan selesai 49 kasus, presentasinya 34,3%, dengan korban meninggal dunia atau EMD 16 orang, luka berat 7 orang, dan luka ringan 155 orang. Kerugian material ditaksir 218.650.000. Kasus laka-laka atas ini mengalami penurunan dibandingkan 2019, yang mana jumlah 2019 berjumlah 184 kasus, selesainya 81 kasus, dan presentasinya 44,02%. Begitu juga kasus pelanggaran mengalami penurunan, di mana tahun 2020 ini ada 1.753 pelanggar, dan tahun 2019 2.407 pelanggar dengan denda tahun ini 155.810.000. Mungkin itu aja dari Polres Palopo, rekan-rekan, berkaitan dengan konferensi pers akhir tahun 2020. Mudah-mudahan kedepannya Polres Palopo dapat meningkatkan kinerja lagi semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palopo. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak dulu ada jatuh. Apa? Natal udah lewat kan? Ya. Jadi tahun baru saat ini, menyambut kita tahun baru 2021, saat ini sangat berbeda dengan tahun baru sebelumnya, di mana kita saat ini kita tahu kita sedang mengalami masa pandemi COVID ini sedang tinggi-tingginya, khususnya di Kota Palopo ini. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Palopo untuk tidak melakukan kerumunan atau perayaan pesta tahun baru, tidak menggunakan petasan atau pesta kembang api, tidak menggunakan minuman keras maupun narkoba. Lebih baik kita berzikir, berdoa di rumah. Tidak ada lagi pawai-pawai, arak-arakan ataupun balapan rial. Mari kita jaga Kota Palopo ini menjadi kota yang aman, damai dan nyaman, dan situasi kamtipmas dapat terjaga. Apabila ada kerumunan kita temukan, kita himbau, dan terakhir kita bubarkan. Jadi saat ini marilah satu-satunya solusi untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 ini, yaitu lebih baik kita diam di rumah, stay home, dan marilah kita berdoa dan berzikir di rumah dalam menyambut malam tahun baru 2021. Ya, jadi kasus kebakaran yang terjadi di Universitas Unanda. Jadi saat ini masih dalam penyelidikan. Kita masih menunggu hasil dari lapor Makassar. Setelah nanti ada hasil lapor Makassar, insya Allah mungkin nanti kita lanjutkan tersangka yang sudah kita identifikasikan. Jadi mohon bersabar dan mohon bantuan doanya, mudah-mudahan kasus itu bisa terungkap. Ya, selama ini saksi-saksi sudah diperiksa, kita masih menunggu alat bukti satu, yaitu lapor dari Makassar.
sudah berapa saksi? Ya kurang lebih dari 5 orang sudah diperiksa. Nah. Apakah punya indikasi dibakar atau cuma sebuah musibah? Ya, kita belum tahu, kita masih menunggu dari hasil lapor dulu ya. Nunggu hasil lapor dulu. Hasil lapor itu apakah kebakaran itu diduga sengaja atau benar-benar terbakar korsleting listrik, kita tunggu. Dari hasil lapor itu baru kita bisa susuri penyidikan lebih lanjut sehingga kita bisa menentukan tersangka selanjutnya ya. Waduh, saya kurang tahu kalau seperti itu. Sudah minggu lalu sudah kita tanyakan, mohon katanya nunggu bersabar. Karena lapor Makassar ini lagi banyak juga kegiatannya. Bang, untuk begal sadis itu sendiri, untuk mereka yang tersangka itu atau bagaimana? Apakah ada tindakan dari kepolisian, maksudnya tembak tembak atau bagaimana yang begal? Jadi untuk begal ya jelas apabila melakukan tindak pidana ya sudah jelas, sudah kepolisian punya SOP-nya ya, kita tembakan peringatan kalau menyerang petugas atau melukai korbannya sudah jelas kita tegas dan terukur ya. Dah? Kasus Mancani. Kasus Mancani. Yang sampai sekarang ini pelaku. Ya, kasus Mancani untuk pelaku saat ini sudah kita amankan, sedang masih proses. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah P21 sehingga kita limpahkan ke kejaksaan. Ya, konferensi pers hari ini kalau kita lihat dari pemaparan itu kasus kecelakaan lalu lintas itu mengalami tren penurunan dibanding dengan tahun lalu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Polres Palopo setahun terakhir sehingga angka penekanannya ini bisa dikatakan berhasil? Ya. Jadi selama 1 tahun ini Polres Palopo melakukan himbauan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya adik-adik di SMA, SMP, kemudian ke masyarakat umum.